kita bahas tentang pasca cerai, khususnya kuasa asuh anak akan ada di tangan siapa? Iya, Wow. kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mm-mm, tentang perkawinan, mm-mm, bahwasanya ini khusus yang non-Islam, mm-mm, yang beragama selain Islam. mm-mm. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan tentang kuasa asuh anak, ya hak asuh anak itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 41 dan pasal 45. Ya, di dalam pasal 41 yang menyatakan bahwasanya bapak dan ibu, ayah dan ibunya berhak mengasuh anak-anaknya pasca cerai. Gitu ya. Itu nanti akan saya bedakan tentang yang khusus beragama Islam. Namun ketika ada pengaturan lain yang menyatakan bahwasanya di dalam putusan ataupun berdasarkan kesepakatan antara bapak dan ibu si anak, menyatakan bahwasanya si anak di bawah kuasa asuh bapaknya kah atau di bawah ibunya, maka itu menjadi sebuah ketetapan dipatuhi. Misalkan putusan pengadilan menyatakan bahwasanya kuasa asuh anak berada pada bapaknya. Ya. Walaupun di dalam ketentuan anak di bawah 5 tahun itu berada di tangan ibunya, namun ketika di dalam putusan pengadilan menyatakan bahwasanya bapaknya berhak untuk mendapatkan kuasa asuh terhadap si anak, maka harus patuh terhadap putusan Putusan itu. tersebut. Baik. Namun bukan berarti menghalang-halangi ibunya Hmm, untuk bertemu terhadap anak-anak yang diberikan kuasa asuh pada bapaknya. Gitu ya. hmm, Ada hal-hal yang mengakibatkan kenapa harus ke bapak. harus ke bapak. Apa tuh? Ya, bisa saja ada beberapa persoalan yang menjadi sebuah mendasar. Hmm. Pertama bisa jadi akibat dari ketidakmampuan sang ibu untuk Oh, mengasuh si anak, menghidupi secara baik material. secara material, Mm-mm, baik secara moral, hmm, baik mengenai pendidikan, mm-mm. sikap, perilaku yang tidak layak, sehingga kuasa asuh jatuh kepada bapaknya. Anggaplah di dalam putusan pengadilan si ibu yang mendapatkan kuasa asuh terhadap anak-anak ataupun anaknya. Hmm. Bisakah seorang ayah membatalkan kuasa asuh kepada ibunya? Bisa, akibat dari perihal yang tadi. Mengenai ketidakmampuan sang ibu untuk mengasuh anaknya, akibat dari baik keterbelakangan tentang material, bisa jadi akibat itu. Lalu akibat dari sang ibunya adalah yang tidak patut untuk menjadi seorang ibu yang baik, gitu ya. Apakah dia suka mabuk-mabukan, gitu ya. Apakah dia suka berjudi, Hmm. yang bertentangan kehidupannya selalu dengan kehidupan masyarakat secara etika dan moral, selalu pulang pagi, padahal dia tidak ada aktivitas bekerja yang positif, ya, sehingga dia harus pulang pagi. Apakah ibunya seorang sapam misalnya gitu ya? Karena ada kalanya pulang pagi, tapi dia Hmm. tidak bekerja seperti itu. Kemudian selalu membawa onar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi akibat dari ibunya Ya. apabila mengasuh si anak berdampak buruk terhadap moral, berdampak buruk terhadap kesehatan si anak, berdampak buruk terhadap masa depan anak. Hmm. Misal, si anak diasuh oleh ibunya yang, mohon maaf, memiliki keterbelakangan mental. Yang kedua, atau memiliki gangguan jiwa, orang dalam gangguan jiwa. Itu kan tak boleh diasuh anaknya. Hmm. Maka diasuhlah oleh bapaknya, Oke. yang langsung kepada bapaknya. Apakah boleh diasuh oleh saudara-saudaranya? Boleh, ketika memang bapaknya tak ada. Bapak dari si anak, gitu kan. Bisa jadi akibat dari sang ibu adalah selingkuh, Hmm. lalu cerai, lalu di dalam gugatan perceraian diajukan bahwasanya kuasa asuh di tangan bapaknya atau ayahnya, Hmm. berdasarkan putusan pengadilan bisa jadi jatuh di tangan bapaknya. Dan Ya. bukan berarti tidak ada upaya untuk dilakukan oleh sang ibu untuk mempertahankan agar kuasa asuh berada di tangan ibunya walaupun ia adalah seorang peselingkuh. Tanda kutip. Mengenai perselingkuhan ini kan kenapa dia dilakukan upaya untuk tetap memperjuangkan, bisa jadi kan di dalam pembuktiannya tidak terbukti tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh sang ibunya, Iya, sang benar. istri. Karena pembuktian mengenai perselingkuhan ini agak relatif sulit. Sepanjang tidak bisa dibuktikan melihat langsung perselingkuhan itu,
atau tidak ada saksi-saksi yang dapat membuktikan, memperkuat terhadap dalil-dalil kita, maka bisa jadi itu dalil-dalil perselingkuhannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, gitu kan? Karena tidak bisa dibuktikan. Nah, itu menjadi sebuah dasar di dalam pengajuan pengasuhan terhadap anak. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam, bebas siapa saja yang mau mengasuh terhadap si anak, walaupun anak itu masih di bawah umur. Gitu. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu diatur dalam pasal 105. Siap. Nah, kompilasi hukum Islam ini mengatur bahwasanya anak yang masih di bawah usianya 12 tahun atau belum mumayyiz, belum dewasa, itu otomatis jatuh di tangan ibunya. Oh gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Kompilasi hukum Islam. Antara ya? kompilasi hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kompilasi hukum Islam ini mengatur tentang, di antaranya adalah tentang kuasa asuh anak, ya, tentang perceraian, mengenai nafkah, waris dan lain sebagainya itu ya. Nah, jadi di dalam perbedaan itu ini yang menjadi sebuah mendasar. Jadi jangan disamakan itu. Oh, kita mau masukkan dalam Undang-Undang Nomor 174 yang diatur, sementara sudah ada aturan tentang khusus orang Islam adalah dalam kompilasi hukum Islam, bisa dilihat di dalam 105, yaitu adalah anak yang belum dewasa di bawah 12 tahun belum mumayyiz itu diotomatiskan jatuh di tangan ibunya. Loh, kalau 13 tahun bagaimana? Anak boleh memilih. Anak boleh memilih mau kepada bapaknya atau kepada ibunya. Gitu. Harus ada pernyataan sikap itu di muka pengadilan. Nah, jadi ketika sudah lebih dari 13 bisa anak yang memilih, bukan ibu yang memilih ataupun ayah yang memilih, gitu kan. Nah, ini kewenangan sampai di sana. Ya. Sampai kapan dia bisa diasuh oleh ibunya? Ya sampai dia dewasa, 17 tahun kah atau 21 tahun, yang mengakibatkan atau anak ini sudah menikah di bawah 17 tahun atau di bawah 20 tahun, gitu kan. Karena ketentuan untuk menikah ini kan 19 tahun sekarang itu. Kalau sudah 19 tahun ya berarti udah dewasa, atau dia sudah bisa menafkahi sendiri. Gitu. Itu juga bisa menikah ya? Betul. Jadi ketika si anak berada di dalam kuasa asuh ibunya sampai menjelang dewasa, wajib sang ayah ataupun bapak menafkahi anak. Bukan berarti mentang-mentang sang ibu adalah yang berhak terhadap kuasa asuh terhadap anak, ayah tidak menafkahi, dianggap saya sudah selesai untuk menafkahi anak karena sudah di bawah tangan ibu. Dan ini masih banyak yang masyarakat awam menyatakan seperti itu. Dan terjadi tengah-tengah kita. Kalau mau aku nafkahi, sini anak, gitu kan. Nggak gitu prinsipnya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam mengatur agar siapapun yang diasuh, siapapun yang mengasuh terhadap anak-anak sampai menjelang dia dewasa ataupun sudah berakhir tentang kemandiriannya, itu sudah bisa dia berdiri sendiri, tetap sang bapak menafkahi. Ya, mengenai kebutuhan kan normatif. Betul. Ya, relatif. Masih berbeda-beda, gitu kan. Oh, hanya kemampuannya 3 juta, 1.500.000, sejuta atau 500 berdasarkan penghasilan yang dimiliki, gitu. Nggak bisa kita memaksa. Kan ada tuh tuntutan yang harus 25 juta nafkah terhadap anak per bulan. Sementara anak ini masih kelas 1 SD, gitu ya. Kebutuhan yang mana yang sementara sang bapak adalah bekerja sebagai, misal, mohon maaf, driver, gitu kan. Driver ojol dan lainnya. Nah, ini kan ketidakpahaman. Jangan suka-suka gitu untuk menentukan mengenai nafkah ini berdasarkan kemampuan. Nah, untuk menetapkan seorang ayah ini harus menafkahkan anaknya yang jatuh kuasa asuhnya kepada sang ibu, agar ada sifat yang mengikat dan sikap hukuman, gitu kan. Kalau hukuman ini kan mengikat dan tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka bisa berlaku eksekusi dan bisa berdampak kepada pidana penelantaran terhadap anak apabila sang bapak tidak menafkahi anaknya. Sang bapak tidak menafkahi anaknya berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Gitu. Apabila dia tidak melakukan itu, maka bisa masuk ke unsur perbuatan pidana penelantaran terhadap anak, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Dibuatlah penetapan. Makanya di dalam pengajuan ketika bercerai, mengajukan gugatan perceraian, atau sang suami sekalipun mengajukan cerai talak ke pengadilan, istri adalah sebagai termohon atau tergugat, gitu kan, tetap saja ajukan itu tentang nafkah anak, tentang kuasa asuh anak. Jadi bukan mentang-mentang harus istri pula yang mengajukan, maka berhaklah terhadap 2 poin itu, kuasa asuh dan nafkah anak. Enggak mesti.
gitu kan. Ya. Sang suami pun mengajukan gugatan boleh gitu, menyampaikan tentang dua perihal itu. Ketika pengadilan menyatakan putusan bahwasanya anak adalah di tangan ibunya, lalu harus dinafkahi setiap bulannya adalah sekian, gitu kan. Pasca putusan berkekuatan hukum tetap, berlakulah dia Mhm. untuk patuh terhadap putusan pengadilan. Kuasa asuh anak pasca cerai di tangan siapa? Nah, tadi seperti yang disampaikan Bang Parlin ada perbedaan ya kalau di kompilasi hukum Islam dengan yang non-Islam ya, merujuk pada Undang-Undang tahun 1974 tadi. Benar begitu Bang Parlin ya? Ya, betul. Jadi harus ada perbedaan di sana. Mhm. Masyarakat masih banyak bertanya, apakah di dalam mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh anak harus bercerai dulu, gitu kan? Jawabannya? Putusan ada berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, tidak mesti. Oh gitu. Ketika permohonan cerai talak, khusus beragama Islam, permohonan cerai talak yang diajukan oleh sang suami, pada saat gitu ya, pada saat dia mengajukan permohonan cerai talak tersebut bisa diajukan permohonan untuk kuasa asuh anak. Gitu. Oh, langsung ya? Bisa juga sekalian mengajukan permohonan penetapan terhadap nafkah anak. Jadi nggak tunggu putusan hakim untuk cerai dulu ya? Tidak. Banyak yang harus katakan cerai dulu baru bisa masukkan permohonan cerai talak, mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh anak dan nafkah anak. Nggak mesti. Makanya ini harus di dalam setiap perkara-perkara yang di dalam persidangan itu gunakanlah, manfaatkan jasa advokat agar tahu tentang perihal-perihal seperti itu. Iya. Kenapa demikian? Ketika diajukan di pasca perceraian, maka akan ada biaya yang timbul, kan begitu? Oh gitu. Maka akan ada waktu yang tersita, maka akan ada pikiran, tenaga yang tersita juga, gitu kan? Jadi sekalian aja numpang di dalam permohonan perceraian yang diajukan oleh sang suami untuk itu, hak gitu. asuh anak. Untuk termasuk kuasa asuh anak, ya termasuk bisa juga nafkah anak, bisa idah sekalian ya, minta uang idah dan nafkah mut'ah gitu. Harta Idah gondong ini gini nggak bisa ya? belum bisa. Oh. Kecuali penetapan terkait dengan harta bersama ataupun harta gondong gini. Wajib bercerai terlebih dahulu. Baru. Karena alat bukti yang sah untuk bisa mengajukan gugatan, harta bersama tersebut ataupun harta gondong gini harus dibuktikan ada perceraian. Dibuktikan apa? Ada putusan. Dibuktikan apa? Ada akta cerai. Nah itu. Jadi tidak bisa untuk terhadap pengecualian harta bersama itu harus bercerai terlebih dahulu. Nah terhadap kuasa asuh anak ya bisa di dalam mengajukan gugatan rekopensi kah gitu kan, ya, gugatan numpang di dalam gugatan itu gitu ya. Jadi nggak perlu biaya gitu kan, bisa bersama dengan itu menjadi efisiensi kan agar bisa dimasukkan bersamaan dengan gugatan perceraian. Dan diselesaikan secara tepat waktu juga ya semuanya tadi gugatan. Iya. Jadi apakah harus di pengadilan juga, Jess gitu kan? Kalau bisa disepakati secara kekeluargaan di luar dari pengadilan itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Lebih baiknya juga ya. Nggak perlu kita harus ke pengadilan gitu kan. Kalau ke pengadilan harus memanfaatkan jasa advokat. Tampil sendiri juga tetap bisa gitu kan. Tapi kan canggung, tak percaya diri gitu kan. Ataupun ada hal-hal yang mau dipertanyakan ke hakim nanti kadang makanya pakai jasa advokat kan gitu. Karena hakim bukan tempat dia bertanya. Iya. Ketika pengadilan, apa setelah langkah ini Pak, Bu Hakim? Ngapain lagi nih? Hakim tak mau menjelaskan itu. Iya, emang dibilang konseling. Saya pernah menyela gitu kan. Diajarin sama hakim, karena kan gugatan dia tidak dapat diterima oleh majelis hakim terkait dengan harta bersama. Dia bertanya, kok tidak diterima? Hakim, Bu Hakim, Pak Hakim, gugatan saya, ini kan jelas nih harta bersama. Pokoknya tidak dapat terima. Lalu ngamuk-ngamuk di dalam ruang persidangan. Kan salah satu mantan pasangannya itu. Akhirnya dijelaskan, Ibu harusnya mengajukan gugatannya ini di Pengadilan Agama Pasir Pengarayan. Karena terhadap objek perkaranya berada di sana. Gitu. Walaupun kalian berada nikahnya di sana, tapi kalian tinggal di sini, gitu kan? Tapi tetap harus sesuai tempat nikahnya. Lalu ya saya sanggahlah izin yang mulia untuk perihal seperti itu tidak diajarkan kepada si penggugat, saya bilang gitu, untuk dia berjalan sendiri. Nah, ya akhirnya kan hakim ya dia bertanya, kita kasih jalan gitu kan, ya nggak boleh juga gitu kan. Nah hakim itu hanya memeriksa
dan memutus Bukan tempat dan mengadili. bertanya ya. Bukan tempat dia bertanya. Kalau mau bertanya di Konsultasi hukum aja. selain pada advokat juga berada di PTSP. Oke. Nah, pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan agama itu lengkap. Mau tanya apa aja boleh, silakan. Sana tempat konsultasi. Cuma di sana staf ataupun pegawai di pengadilan. Pengetahuan pemahamannya ya sebatas informasi terkait dengan informasi-informasi layanan-layanan. Iya. Begitu saja. Paham. Selain itu yang teknis tidak paham. Iya. Tidak mendalam lah ya. Tidak mendalam dan tidak menjurus gitu. Hukum, lalu ketika ditanya dasar hukum, lalu apabila begini bisa jadi disanggah, apabila tidak dapat diterima, itu nggak bisa dia menjawab itu. Nah, hanya sebatas kepentingan itu. Apakah Bang Parlin bisa menjawab juga nih pertanyaan dari mitra kota kita? Boleh, Jess, ada yang bertanya? Ada dong. Nah, silakanlah kalau gitu. Kita mengucapkan selamat pagi untuk Pak Unggul yang sudah bergabung via WhatsApp ya di 0822 8504 6975. Nah, jika suami istri diputuskan bercerai, sebutlah karena akibat pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diperdamaikan. Nah, dan secara ekonomi suami istri ini dua-duanya sama-sama nggak mampu. Apakah kemudian ada kemungkinan hakim memutuskan anak yang ada dalam hubungan suami istri yang sudah bercerai ini diserahkan untuk diadopsi ke orang lain? Dalam hal ini tidak ada keluarga dari pihak suami atau istri yang mampu secara ekonomi untuk mendidik juga. Mohon pencerahannya. Baik, bagaimana ketika sang bapak dan sang ibu tidak mampu menguasai atau mengasuh atau mendidik, membesarkan dan membiayai si anak, gitu kan? Apakah boleh diadopsi oleh orang lain? Mengenai pengaturan adopsi anak, ada dasar hukumnya. Permohonan penetapan terhadap adopsi ataupun pengangkatan anak ya, dia tidak kenal adopsi tapi pengangkatan anak. Pengangkatan anak ya. Pengangkatan anak itu ada dasar hukumnya. Itu pun harus ada berdasarkan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak atau adopsi anak. Kriteria-kriteria siapa yang berhak untuk mengadopsi, mengasuh, mengangkat anak. Si anak, pengadilan bisa minta informasi tentang itu gitu kan. Ada kriteria-kriteria khusus yang tidak sembarangan. Selain dia harus seagama, yang kedua harus secara ekonomi kemampuan memiliki yang relatif cukup, gitu kan? Dia suami istri aja tak mampu, gitu kan? Memenuhi kebutuhan dan kehidupannya, mau ngasuh anak, gitu kan? Ya, ini menjadi sebuah pertimbangan. Selain itu ya anak yang diprioritaskan anak yang masih kecil, gitu kan? Oh, kalau udah besar nggak boleh? Ya boleh, cuma maksimal kan 18 tahun. Kalau udah mandiri ngapain diberikan adopsi anak gitu kan? Yang diprioritaskan itu kan yang 5 tahun ke bawah, masih usia sekolah, diprioritaskan gitu kan, walaupun tidak menghalang-halangi mengadopsi atau mengangkat anak di atas usia itu gitu kan. Boleh saja, tapi diprioritaskan terhadap misalkan bapak dan ibu kandungnya tidak mampu secara finansial, ya bisa jadi kan sama kakek atau neneknya dari ibu. Nggak ada nih katanya keluarganya. Ya, kok begitu keluarganya itu kan. Jadi kalau tidak mampu dari tidak ada bapaknya si anak itu, kakek dan neneknya tidak mampu atau bapak dari dan ibu dari si bapaknya gitu ya. Mampu kan bisa jadi ada yang mampu dari si ibu. Tak pun juga mampu, prioritaskanlah kepada si pamannya. Nggak ada juga. Nggak ada juga kata Pak Unggul. Nah, gimana berarti ini sebatang kara dia. Iya, mungkin bapak dan ibunya sama-sama anak tunggal pas nikah. Anak tunggal, sebatang kakek neneknya kara. Udah nggak ada lagi. Dilahirkan oleh alam gitu, misalkan gitu. Nggak ada pokoknya keluarga, kerabat, tidak ada. Maka bisa diajukan pengadopsian anak. Bisa ya. Alangkah baiknya dibuat penetapan pengadilan tentang adopsi anak. Atau dititipkan ke yayasan, yayasan pengasuhan anak itu ya. Mereka nanti yang carikan siapa orang tua angkatnya. Ya boleh, nanti di pengasuhan itu kan ada tuh lembaga-lembaga pengasuhan anak itu ya, penitipan anak yang panti asuhan biasa berdekatan bersama dengan itu kan. Dan yayasan itu juga bisa berwenang untuk memberikan, karena dia sudah mendapatkan semacam delegasi untuk siapa yang berhak untuk mengasuh gitu, bisa ajukan. Tapi jangan eksploitasi ya. Dijual misalnya. Dibawa ke luar negeri ya, human trafficking. Atau kadang yayasan ini berkedoknya hanya yayasan untuk pengasuhan anak, ternyata tanda kutip seperti itu untuk dijual dan diadopsi dan di kepentingan
Ya enggak tahu lah kita sekelompok nih. orang ya. Intinya ilegal lah. Ilegal. Tidak benar-benar Yang diberikan pada orang tua angkat. betul. Kadang hanya untuk mengambil ini, mohon maaf nih, mengambil organ tubuh Organ. gitu kan, atau diperjualbelikan untuk eksploitasi dan lain-lainnya kan. Nah, saya juga miris itu kan yang di simpang-simpang itu kan. Betul. Anak tuh kecil, kurus, tidur terus. Setiap saya datang jam 2 tidur anak itu. Digendong ya sambil ngemis ya. Nanti sore tidur. Pagi lewat tidur. Malam saya lewat tidur. Anak tuh kok tidur terus gitu kan. Nggak mungkin kan Nggak untuk mungkin anak gitu. biasa. Saya dapat rumor yang beredar katanya anak itu dikasih obat tidur. Supaya apa, nggak rewel, kan panas. Kan debu-debu itu banyak, itu kan mungkin rewel. Atau kodratnya si anak kan ingin bermain itu kan. Tapi digendong terus gitu kan. Nah, ini kan nggak logika. Agar apa? Memuluskan rencananya, mengemis itu kan. Membuat orang kasihan dan akhirnya Kasihan, anak lesu loyo gitu. Saya lihat juntai-juntai kaki, tangan itu berarti lemas anak itu kan. Nah, ini pemerintah pasti pernah melihat itu. Minimal pemerintah kota ya, pemerintah Kota Pekanbaru pernah melihat kejadian itu di simpang-simpang. Kok kalian diam gitu? Aku setiap melihat kejadian itu geram aku. Kok kalian diam, kalian biarkan? Oh, itu bukan warga Pekanbaru, tertibkan. Pulangkan. Kehidupan si anak sesuaikan dengan kodratnya. Bermain dan belajar dan lainnya. Bukan dimanfaatkan orang untuk mengemis. Ini. Anak itu sampai kulit hitam berdebu-debu untuk mencari uang untuk kepentingan si penggendong itu. Entah itu bapak kandung, entah ibu kandungnya, aku nggak tahu. Itu yang penting jahat itu menurutku. Itu geram aku lihat orang gitu. Pemerintah bertanggung jawab. Kalau di wajah Kota Pekanbaru itu ada yang masih begitu, gitu kan, lalu kalian tak mampu untuk menekan permasalahan-permasalahan klasik seperti ini, gitu kan, udah nggak usah jadi calon wali kota gitu. Nggak usah, apa kepentingan kalian menjadi calon wali kota kalau masih di Kota Pekanbaru itu terlihat seperti itu. Lalu kalian anggaplah sudah menjadi wali kota besok, masih juga ada seperti itu, udahlah, turun aja lah kalian itu. Karena aku semenjak jadi wartawan dulu di tahun 2001 itu, bukan 2021, 2001 sampai sekarang masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan udah sampai tua itu si anak, sampai beruban. Berarti orang yang sama? Orang yang sama, ibu yang sama. Itu. Saya lihat masih dalam gerobak itu juga. Masih kecil saya itu, belum jadi wartawan, masih kecil itu. Sampai sekarang geram aku lihatnya. Ngapain lah kalian kok cari uang dengan cara seperti itu? Ya. Baik, jadi itu tadi Pak Unggul, semoga bisa terjawab dan membantu untuk siapapun yang Pak Unggul tanya ya, entah keluarga atau kerabat atau mungkin juga rekanan Pak Unggul. Baik, ada lagi tambahan sebelum kita mengakhiri topik hari ini, Bang Parlin? Ya, nanti setelah ini, ya kan Radio Barabas ini udahlah dijadikan kiblat tempat sarangnya pendengar Mitra Kota terhadap menambah ilmu pengetahuan awam. Yang setelah ini nggak usah tanya-tanya lagi, udah tahu tentang bagaimana kuasa asuh anak. Setelah ini jangan tanya-tanya lagi bagaimana tentang nafkah anak. Ya udah kan, gitu kan. Berarti kuasa asuh anak, kalau anak itu belum mumayyiz, belum dewasa, kalau dalam kompilasi hukum Islam, ibunya. Jangan khawatir, Mbak, saya takut nanti anak saya nanti jatuh ke tangan sang bapak gitu kan. Udah pengadilan nanti kalau anak ini di bawah umur, masih di bawah 12 tahun, ibunya itu dipastikan. Tapi syaratnya kau mampu menafkahi. Kau bukan suka madat, hobinya mabuk-mabukan, dan kau mampu, jangan khawatir tentang itu. Nanti jatuh ke tangan ibunya. Gitu kan. Walaupun kadang tanpa memanfaatkan jasa advokat pun nanti majelis hakim akan bijak soal itu ya. Kemudian jangan khawatir juga tentang bagaimana ketidakmampuan sang ibu untuk mengasuh anak, pasti mampulah. Kenapa sang ibu dijatuhkan untuk berhak mendapatkan kuasa asuh anak oleh pengadilan, oleh majelis hakim? Karena biar terbangunlah hubungan emosional sang anak kepada ibu, karena dialah yang melahirkan, karena dialah yang menyusui, karena dialah yang mengandung, karena dia yang lebih bijak dan telaten untuk mendidik anak, mengasuh anak. Gitu. Dibandingkan sang bapak. Oh, sang bapak memangnya tidak mampu telaten? Bukan juga. Bukan juga, tapi umumnya sang bapak gitu kan tidak betah terlalu lama-lama sama anak gitu kan. Kalaupun sudah pulang kerja, coba lihat, coba ibunya masak gitu kan, anaknya dua sama bapaknya 1 jam aja pasti udah nggak betah. Nah gitu kan, ingin sama ibunya karena dia udah capek kerja cari duit dan lainnya. Nggak tahu juga kodrat laki-laki ini
gampang bosan mungkin kan, walaupun sayang sama anak sebenarnya. Makanya yang telaten ibu, makanya dialah yang berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak. Siap.